Pak Ismet, saya lihat kayaknya awet muda banget makin hari, Pak. Apa rahasianya, Pak? Iya, karena Tongji, Pak. Yuk, Pak, kita minum dulu supaya Bapak udah makin muda lagi ya. Boleh, Pak. Ini apa sih namanya, Pak? Teh apa, Pak? Tongji, Pak. Oh, Tongji. Oke, saya minum ya, Pak. Seger banget, Pak. Seger ya? Pak. Iya. Kita sambil awet muda kalau kita punya duit ya, Pak. Pak Hendro, Bapak juga punya minuman ya, namanya Pluko ya? Bukan, Pak. Itu mungkin dari kelapa, Pak. Salah ya? Kalau ini Pluko itu sebuah branding, Pak. Kita bergerak di bidang stone panel dekoratif, Pak. Oh, stone panel dekoratif. Jadi apa itu, Pak, stone panel dekoratif, Pak? Jadi stone panel dekoratif itu kita namanya lebih familiar itu adalah PU stone, Pak. PU stone. PU stone. PU stone itu terbuat dari poliuretan yang dimana ada kita sempilkan Pluko itu, Pak. Ya. Poliuretan eco-friendly, Pak. Oh, Pluko. Betul. Jadi itu seperti batu ya, kalau nggak salah ya? Seperti batu alam asli, Pak. Oh. Jadi kalau kita nggak ketok atau kita nggak angkat, itu nggak akan ketara seperti batu alam manipulasi, Pak. Oh iya. Jadi di dalam rumah ada apa? Ada ikan, ada apa? Terus dindingnya dipakai Pluko, kelihatan jadi alami gitu ya? Betul, Pak. Cakep banget. Padahal itu dari PU stone. Nah, paham. Jadi sekarang itu kan memang kita udah semakin global warming ya, Pak ya. Ya. Kita berharap nggak ada lagi apa ya, Pak, kayak produk alam diambilin. Produk alam diambilin. Kita sangat menghindari itu. Oleh sebab itu kita pas saya lihat stone panel ini, wah ini kayaknya lebih oke nih kalau dikembangkan di Indonesia, Pak. Iya. Jadi kita nggak perlu merusak alam untuk mendapatkan nature alamnya. Iya. Seperti itu, Pak. Dan ini bisa di indoor aja atau gimana? Ya, jadi spesialnya PU ini sebenarnya bisa di indoor atau buat di outdoor juga bisa, Pak. Pak. Di outdoor bisa. Karena panas hujan bisa? Bisa juga, Pak. Jadi udah tahan UV, tahan hujan, tahan panas, dan tahan api, Pak. Oh. Tapi api dalam di sini disebutkan itu memang bisa kebakar, tapi akan langsung padam, Pak. Oke. Nggak merambat. Tidak menyebar. Tidak menyebar, betul. Itu kebanyakan itu dipakai di dalam kondisi apa? Rumah atau resort atau apa? Kebanyakan dipakai orang pakai ini ketika kapan, Pak? Sebenarnya orang-orang yang memakai PU stone ini adalah orang-orang yang lebih menyukai nature alam itu, Pak, nuansa alam atau tropical. Lebih oke-nya kalau batu itu kan memang temenannya sama tumbuhan, Pak. Ya, tumbuhan. Jadi kita sebutnya tropical lah, desain tropical. Nah itu cakep banget, Pak. Ya, jadi ada air, ada pohon-pohonan, betul. Terus di belakangnya ada Pluko. Betul, Pak. Jadi kelihatan natural, padahal itu dari PU stone. PU stone, betul. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kehadiran Pak Hendro, owner dari Pluko ya. Halo. Pak Hendro masih muda tapi udah jadi bos dan pengalamannya sudah lama nih, terutama di bidang PU dekoratif ya. Betul, Pak. Kenapa dinamakan Pluko, Pak? Pluko itu kita ambil dari nama poliuretan eco, Pak. Oh. Jadi memang berbahan poliuretan, kemudian dan eco-friendly, Pak. Sebenarnya Pluko ini kapan berdiri dan layanannya menjangkau seluruh Indonesia atau gimana, Pak? Pluko sebenarnya saya dulu ada di salah satu brand di Indonesia juga, Pak. Ya. Kemudian karena ada suatu problem, masalah, akhirnya saya rebranding lagi, saya keluar. Ya. Kemudian saya rebranding lagi dengan nama Pluko, Pak. Ya. Nah, saya jujur Pluko ini masih baru, Pak. Ya. Masih baru dan ya mungkin sekitar kurang lebih udah 9 bulan lah, Pak, jalan, Pak. Ya. Tapi di perusahaan sebelumnya saya sudah hampir 2 tahun lah, Pak. 2 tahun. 2 tahun di sana. Jadi ya sambil didukung-dukung sama teman-teman kontraktor di interior, ada grow yang sehat lah, Pak, di Pluko ini, Pak. Iya.
Di mana proyek Pluko yang paling berkesan dan bergengsi nih buat Bapak nih? Sebenarnya semuanya berkesan Pak menurut saya, tapi memang setiap proyek itu ada ilmu-ilmu baru Pak di sananya Pak. Ya. Yang paling berkesan menurut saya itu ada di Atlas Bali Pak, salah satunya. Dari Atlas Bali itu sempat ada gradasi beberapa warna Pak, Ya. untuk menjadikan si Pluko ini seperti benar-benar alami banget Pak. Dan itu bentuknya apa? Bukan batu tapi itu ya, yang gradasi aja ya. Bentuknya seperti batu Pak, batu seperti alam. batu alam. Tapi memang ada urat-urat yang harus kita sambungin, kemudian gradasi warna juga, kemudian ada beberapa bidang yang kita harus bending, kita harus lengkungin, segala macam gitu Pak di sana kemarin. Piuston ini kan persis seperti batu nih Pak ya. Betul Pak. Itu pembuatan atau pemasangannya ada teknik khusus atau enggak Pak? Secara pemasangan itu benar-benar efisien banget Pak menurut saya. Yang pertama, Bapak Ismet pun bisa pasang Pak. Karena dari tulangan si piustonnya ini hanya tinggal dikasih lem, Bapak tempel aja Pak. Iya. Jadi benar-benar kita nggak perlu tukang khusus sebenarnya. Jadi siapapun bisa pasang. Modelnya banyak nggak sih Pak itu? Kita ada kurang lebih 9 motif Pak. Salah satu tipe kita, panel terbesar kita 120 ke 300 Pak. Gede dong. Lumayan besar Pak. Jadi nanti bisa dipilih di katalog kita kalau sesuai kebutuhan ya pastinya Pak. Iya. Seperti itu. Dan kita juga ada spesialnya, yaitu kita bisa membuat sambungan itu tidak terlihat Pak. Oh. Jadi meskipun kita memakai 60 cm x 120 pun, kita ada mikrosemen untuk membuat sambungan itu tidak terlihat Pak. Jadi seolah satu bidang itu tidak ada sambungan sama sekali Pak. Customer Bapak itu orang-orang muda atau orang yang seneng alam atau apa Pak yang biasa mengorder proyek Bapak? Produk Bapak ini Pak menggunakan? Yang lebih sering sih pastinya orang-orang yang udah 30 ke atas ya Pak. 30 ke atas. 30 ke atas, tapi nggak menutup kemungkinan berapa persen 30 ke bawah, nggak menutup kemungkinan Pak. Karena ini kan lebih ke yang suka alam Pak. Iya. Jadi kalau riset saya 30 ke atas itu kan mereka lebih mencari ketenangan Pak. Iya. Mencari ketenangan di dalam rumah atau bahkan di dalam kamar mandi pun kita pernah pasang Pak. Oke. Jadi mungkin ya ketika mereka BAB, mereka mendapatkan suasana goa, Pak. Goa. Oh, iya, jadi bisa dibikin kayak gitu ya? Iya, jadi kayak cave gitu lebih seringnya. Jadi ya mendapat ketenangan lah Pak di dalam kamar mandi itu Pak. Setelah pemasangan selesai, apa tanggung jawab Pluko terhadap perawatan dan evaluasi nih Pak? Kita sebenarnya ada garansi 3 bulan Pak. Oh. Tapi itu hanya mungkin sebatas hitam di atas putih. Tapi pelayanan kita sebenarnya mau 1 tahun atau 2 tahun pun misalnya Pluko ada apapun, kita pasti akan datang Pak. Oh. Dan tergantung dari kerusakannya Pak. Iya. Kalau kerusakannya mungkin parah, kita mungkin akan kenain service charge-nya Pak. Service charge ya. Tapi kalau memang misalnya sedikit-sedikit ya cincai-cincai lah Pak. Nggak apa-apa. Iya. Kita free Pak, kasih pelayanan kita ke yang memakai produk Pluko ini Pak. Sudah pasang di mana aja? Kalau pemasangan sih kita opsional Pak. Kita mau pemasangan dari pihak Pluko bisa, tapi kalau mau pasang sendiri juga bisa Pak. Pakai tukang mereka ya? Pakai tukang mereka. Tapi kan namanya keahlian tukang kan berbeda-beda Pak. Iya. Jadi kalau misalnya pun mereka percaya dengan tukang mereka, kita pasti akan support, kita akan supervisi dari jauh aja Pak paling. Iya. Jadi cara pemasangannya seperti apa, cara buat simulasinya seperti apa, gitu. Tapi kalau misalnya dari tukang kita akan garansi yang mungkin yang tadi saya bilang, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, saya kasih free nggak apa-apa gitu Pak. Iya. Itu yang saya mau tanya Pak. Maksudnya kalau keluar kota jauh, tukang pasangnya jelek, Bapak datang, jadi satu disalahin, lo punya ini, padahal tukangnya dia yang salah kan? Iya, paling itu ada servis datang juga gitu ya. Tapi cost-nya tinggi kan itu kalau keluar. Iya, paling kita akan charge ongkos bolak-balik aja Pak, iya, transportasi aja Pak. Tapi kita nggak kenain cas untuk biaya pembetulan repair-nya nggak perlu Pak. Menurut Bapak nih, seperti apa sih prospek Piuston ini di masa depan nih Pak? Apa harapan Bapak terhadap mimpi Bapak tentang Pluko ini Pak? Kalau Pluko saya berharapnya bisa grow lah di Indonesia Pak, terutama di bidang desain interior lah Pak atau eksterior, karena kayak tempo hari saya sempat ada project untuk pameran, mereka merequest untuk memasang
Pluko, tapi tipenya itu kita juga ada tipe wood, Pak. Tipe kayu, Pak. Oh. Jadi dia gelondongan seperti inilah kurang lebih diameter 30 cm. Kita balutin pakai PU wood itu, Pak. PU wood. PU wood. Jadi PU kayu, Pak, saya bilangnya. Iya, Jadi bukan PU stone, PU wood, Pak. Oh iya, PU wood. PU wood. PU wood. Ya, betul. Jadi dia teksturnya seperti kayu. Kurang lebih diameter 30 cm. Jadi tempo hari kan sempat di Aceh kan ada penebangan pohon massal tuh, Pak. Iya. Nah, jadi kita datang ke sana, ini kayu dari Aceh bukan nih gitu, Pak. Oh. Tapi saya bisa pas diketok-ketok, bukan, Pak, ini terbuat dari PU wood, Pak. PU wood. Jadi bukan kayu asli, Pak. Iya. Jadi kita nggak perlu nebang pohon lagi, kita tinggal pakai PU stone atau PU wood aja, Pak. Iya, betul. Atau kita nggak perlu ngerusak alam lagi lah, Pak. Iya. Udah stop lah, Pak. Itu Bapak jual juga ya? Ada, Pak. Kita ada PU wood dari juga. PU wood juga ya? Betul. PU stone, PU wood juga ada. Yang terakhir nih, Pak. Kenapa orang harus pakai PU stone Pluko, Pak, dibandingkan kompetitor, Pak? Pluko menurut saya salah satu brand yang boleh dipercaya sama untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena dari kita memberikan pelayanan yang super duper effortnya di luar batas. Mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Pluko tahu lah seperti apa operasional dari Pluko ini. Kita bertanggung jawab terhadap material kita, dan operasional saya pun 24 jam, Pak. Selama mata saya terbuka, mau jam 1 subuh, jam 2 subuh, saya tetap balas, Pak. Iya, balas ya, tapi nggak datengin ya. Iya. Nanti istrinya marah itu. Betul, Pak. Subuh-subuh ngapain, Pak? Mau ngapain, ngerampok. Oke, Pak Endro, terima kasih sudah hadir Siap. di SOS Podcast. Semoga Pluko semakin maju. Amin. Dan semakin banyak inovasinya dengan berkolaborasi dengan para arsitek ya. Amin, Pak. Oke, Pak Endro, ini ada kenang-kenangan dari Onassis Bellucci ya. Nah, ini cocok dengan Pluko nih, karena Bellucci ini kan saniter. Oh, oke. Jadi mudah-mudahan bisa bersinergi juga dengan Bellucci. Oke, thank you.